Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Sebelum dimulai saya ada pantun untuk kalian. Jarum patah dalam saku, nyamuk masuk dalam kelambu. Banyak-banyak membaca buku karena buku jembatan ilmu. Ya, tentunya teman-teman pernah membaca buku atau datang langsung melihat kemegahan Candi Borobudur atau indahnya Candi Prambanan. Dua candi ini merupakan mahakarya dari yang berciri khaskan kebudayaan Hindu dan Buddha. Bahkan Candi Borobudur merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Saat ini kita akan belajar pengaruh agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Mari kita pelajari dulu lahirnya agama Hindu. Jadi agama Hindu ini lahir 1500 sebelum Masehi. Jadi siapa yang mengembangkan agama Hindu atau yang membawa agama Hindu, yaitu agama Hindu lahir dari kebudayaan bangsa Arya. Bangsa Arya ini bangsa yang hidup di lembah Sungai Indus di India gitu ya. Kepercayaannya akhirnya berkembang mendominasi masyarakat sehingga menjadi sebuah kepercayaan didominasi kepemimpinan oleh kaum Brahmana sehingga lahirlah kepercayaan Brahmanisme ya. Kitab agama Hindu Weda yang terdiri dari 4, yaitu yang pertama Rig Veda. Rig Veda adalah kitab yang berisi tentang ajaran-ajaran Hindu. Rig Veda ini merupakan kitab tertua yang muncul di kebudayaan bangsa Arya gitu ya, atau di agama Hindu. Selanjutnya ada Samaveda. Samaveda adalah kitab yang berisi nyanyian pujaan yang wajib dilakukan ketika upacara agama. Yang ketiga ini Yajurveda. Yajurveda ini kitab berisi doa-doa yang dibacakan ketika diselenggarakan upacara agama. Dan yang terakhir itu Artavaveda. Artavaveda ini kitab yang berisi doa untuk menyembuhkan penyakit atau untuk memerangi raksasa. Sifat agama Hindu yaitu bersifat politeisme. Apa politeisme? Politeisme merupakan kepercayaan yang percaya bahwa terhadap banyak dewa yang masing-masing dewa memiliki peran dan di dalam kehidupan masyarakat. Sebenarnya di agama Hindu itu ada 3 dewa utama. Yang pertama Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Ini 3 dewa utama ini disebutnya Trimurti gitu ya. Sistem kemasyarakatan yang berkembang di agama Hindu atau yang dikembangkan oleh bangsa Arya yaitu sistem kasta, sistem tingkatan masyarakat yang ada di agama Hindu. Yang pertama siapa? Yaitu para Brahmana. Jadi para Brahmana ini pendeta. Ini menempati golongan pertama. Yang kedua ada para kesatria dan waisa, disusul yang ketiga waisa. Siapa kesatria? Kesatria ini tentunya golongan para prajurit dan bangsawan. Yang ketiga itu waisa, di sini golongan para pedagang, para saudagar kaya ada di golongan ketiga. Dan yang terakhir itu Sudra. Itu seperti itulah lahirnya agama Hindu. Selanjutnya lahirnya agama Buddha. Jadi agama Buddha lahir itu sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Siapa yang membawa agama Buddha? Dia adalah Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ini seorang putra raja Sudodana dari kerajaan Kosala di Kapilavastu. Dia mencari pencerahan hidup. Jadi dia meninggalkan kerajaan lalu menuju ke tengah hutan di Bodh Gaya. Jadi di situ dia bertapa di bawah
semacam pohon beringin, dan akhirnya pohon itu dinamakan Bodhi, pohon Bodhi. Nah, Siddhartha bertapa di situ, Siddhartha Gautama bertapa, mendapat pencerahan, ya, sehingga Siddhartha Gautama disebut atau dikenal sebagai Sang Buddha. Jadi Sang Buddha yang disinari. Nah, di situ. Wejangan pertama disampaikan di Taman Rusa Desa Sarnath. Itulah Siddhartha Gautama yang menyebarkan. Akhirnya berkembanglah agama Hindu, dan kitab dari agama Hindu itu berkembanglah agama Buddha oleh Siddhartha Gautama. Kitab agama Buddha itu Tripitaka. Seperti apa pengaruh agama Hindu dan Buddha? Jadi yang pertama, ada beberapa teori yang mengatakan masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Teori pertama disebut teori kesatria. Teori di sini yang berpendapat teori ini R.C. Majumdar berpendapat bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu Buddha di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum kesatria atau para prajurit dari India, ya. Jadi datangnya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia dibawa oleh para prajurit menurut teori kesatria. Selanjutnya teori Waisa. Teori ini siapa yang mengemukakan pendapat dari teori ini adalah N.J. Crom, yang mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tentunya adalah kaum pedagang. Ini pada mulanya para pedagang India berlayar dan berdagang ke Nusantara. Akhirnya berkembanglah agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Teori yang ketiga adalah teori Brahmana. Teori yang diungkapkan oleh J.C. Pandler, bahwa Hinduisasi di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Jadi Pandler ini berpendapat didasarkan atas temuan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta atau huruf Pallawa, gitu. Dan teori yang keempat, teori arus balik. Jadi teori yang arus balik ini lebih menekankan pada peranan bangsa Indonesia sendiri dalam proses penyebaran kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Artinya orang-orang di kepulauan Indonesia, terutama para tokohnya yang pergi ke India. Jadi setelah kembali dia menyebarkan kebudayaan agama Hindu dan Buddha, gitu ya. Yang berpandangan ini dikaitkan dengan pendapatnya F.D. Boh, yang menyatakan bahwa proses Indianisasi di Kepulauan Indonesia dilakukan oleh kelompok tertentu yang tadinya berangkat ke India, gitu ya. Begitu teman-teman, semoga materi kali ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.